Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Aziz Ismunandar, Otekar Aziz Ismunandar, SPAM MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengobatan Sendiri, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rayunisi, NIM 4212007. Di sini saya adalah mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu, program studi farmasi. Saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan sharing mengenai pengaruh iklan televisi terhadap pengobatan sendiri. Yang mungkin teman-teman sudah tahu banyak mengenai iklan televisi yang terhadap beberapa obat-obat seperti obat bebas terbatas maupun obat keras yang beredar saat ini. Kemudian di sini saya akan bahas 3 hal. Yang pertama yaitu swamedikasi, yang kedua yaitu iklan, dan yang ketiga adalah pengaruh iklan TV. Jadi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai secara keseluruhan kenapa masyarakat memilih swamedikasi atau pengobatan sendiri. Kemudian yang kedua iklan, pengaruhnya itu bagaimana sih, kenapa iklan bisa mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk yang mereka iklankan. Yang akhirnya masyarakat itu melakukan pengobatan terhadap dirinya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri, begitu. Nah, yang pertama yaitu swamedikasi. Jadi swamedikasi ini adalah upaya masyarakat yang paling umum untuk mengatasi gejala penyakit ringan yang tidak memerlukan perawatan medis. Jadi self medication itu biasanya digunakan untuk mengatasi keluhan yang tidak memerlukan perawatan medis maupun secara cepat dan efektif menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat. Self medication ini telah muncul sebagai alternatif untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Kemudian salah satu cara untuk mencapai kesehatan bagi masyarakat itu adalah dengan self medication yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi gini, swamedication ini, swamedikasi atau self medication ini biasanya ketika ada orang-orang atau masyarakat yang jauh dari puskesmas, jauh dari rumah sakit maupun jauh dari klinik, mereka akan memilih self medication sebagai jalan pintas sebelum benar-benar itu tidak kronis, tidak sakitnya itu masih yang ringan-ringan begitu. Contohnya seperti batuk, pilek, flu, demam, kemudian mungkin emah yang sering terjadi ya di kalangan anak muda gitu, terusan yang lain-lain, sakit kepala mungkin. Nah, kenapa mereka memilih swamedikasi? Ya karena dengan yang tadi dari kalangan ekonominya misalkan dari puskesmas ke jarak dari rumah ke puskesmas maupun ke rumah ke rumah sakit, itu memerlukan waktu dan jarak yang jauh. Otomatis dong mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu hanya untuk transportasi. Kemudian di rumah sakit maupun di puskesmas, ketika mereka tanpa BPJS, itu tetap akan dikenakan biaya. Jadi itu adalah segi ekonominya, mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih daripada swamedikasi. Karena swamedikasi kita bisa langsung mengobati diri kita sendiri, mungkin langsung beli ke apotik. Bu, saya sakit mah nih, saya mau beli Galanta misalkan. Atau anaknya demam atau kita demam. Bu, saya mau beli paracetamol dengan ada batuknya gimana ya? Mungkin bisa juga tanya kepada karyawan apotek atau apoteker yang bekerja di situ. Jadi kan itu tidak memerlukan biaya untuk pengobatannya. Kalau misalkan ke rumah sakit kan mungkin ada biaya pengobatannya juga gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian swamedikasi. Nah, teman-teman tahu dong keuntungan dan kerugian swamedikasi. Yang pertama, yaitu aman bila digunakan sesuai dengan aturan. Jadi, beberapa masyarakat atau bahkan masih banyak masyarakat yang mereka itu swamedikasi nih, tapi tidak tahu aturan yang jelas mengenai obatnya. Karena mungkin
mereka kurang pengetahuan mengenai obat tersebut, atau bahkan kurang pengetahuan mengenai, penyakit yang mereka derita. Kadang tuh ada beberapa orang yang kayak mereka tuh pusing, terus sakit perut dan segala macam, tapi menspesifikkan bahwa mereka tuh sakitnya A, sakitnya B, padahal itu belum tentu. Karena, mungkin adanya, apa sih ya, kombinasi penyakit yang mereka derita gitu. Terus akhirnya jadi, penggunaan obatnya tidak sesuai dengan aturannya. Kemudian efektif untuk menghilangkan keluhan. Efektif untuk menghilangkan keluhan ya pasti ya, karena kan kita tahu apa sih penyakit yang kita derita. Misalkan penyakit-penyakit yang sudah memang kayak demam, terus nggak ada komplikasi lain atau mungkin, eee, bener-bener spesifik sakitnya apa, terus kita udah bener-bener tahu. Nah itu bisa kita beli obat yang langsung bisa menghilangkan keluhan. Kemudian efisiensi biaya, efisiensi waktu, terus pasien dapat ikut berperan dalam mengambil keputusan terapi serta meringankan beban pemerintah dalam keterbatasan jumlah tenaga kerja. Jadi, kita itu bisa menentukan terapi apa yang tepat untuk kita, karena kita, apa ya namanya, atas diri maksudnya kita harus peduli atas diri kita sendiri kan. Jadi ya, tentang yang ada di dalam tubuh kita ya kita yang lebih tahu, seharusnya seperti itu. Jadi kita bisa menentukan, "Oh terapi ini, lebih tepat untuk saya." Mungkin saya ada, apa ya namanya, ada penyakit mah, jadi saya tidak bisa memakan obat A, atau mungkin saya ada, apa ya namanya, alergi dengan obat ini. Jadi kan itu kita bisa menentukan tipe obatnya, tipe terapinya seperti apa yang cocok untuk diri kita sendiri, gitu. Makanya tadi, harus aman sesuai dengan aturannya, kayak misalkan cara pemakaiannya atau, lama pemberian obatnya itu seperti apa dan bagaimana efek sampingnya, mungkin indikasinya juga harus diperhatikan mengenai, suatu medikasi. Kemudian yang kedua ada kerugiannya. Kerugiannya di sini efek samping yang jarang muncul namun parah, kemudian interaksi obat yang berbahaya, dosis tidak tepat, dan pilihan terapi yang salah. Jadi, efek samping yang jarang muncul namun parah, memang sebagian orang memiliki, reaksi yang berbeda terhadap, obat-obatan yang dikonsumsi. Seperti efek samping yang jarang muncul, misalkan kita biasanya tidak ada efek samping ini ketika minum obat ini, tapi tiba-tiba kita memiliki efek samping yang benar-benar parah banget. Nah, itu kan karena kurangnya pengetahuan, mungkin di situ ada interaksi antara obat A dengan obat B yang mengakibatkan adanya efek samping yang parah. Jadi kita harus benar-benar kalau mau melakukan suatu medikasi harus tahu dulu, tentang diri kita, tentang penyakit yang ada dalam diri kita, begitu. Kemudian dosis yang tidak tepat. Jadi, karena kurangnya pengalaman mungkin, dan kurangnya informasi mengenai obat tersebut, dosisnya jadi mengenai obat tersebut dengan dosis yang, mereka asal-asal minum kali misalkan. Dia itu di kemasannya tidak ada dosisnya, terusan, bisa digunakan nggak sih ini untuk anak kecil misalkan. Sedangkan mereka berpikiran, "Oh bisa bisa ini cuma dipotong aja," misalkan bentuknya tablet. Tablet, untuk minum dewasa kan satu tablet misalkan paracetamol. Nah untuk anak kecil tuh berapa sih sebenarnya? Nah sedangkan di kemasannya itu tidak ada. Nah mungkin orang awam akan, "Ya nggak apa-apa itu diminum aja nanti separuhnya," gitu kan. Cuma untuk pada dosis anak kecil itu biasanya meskipun separuhnya, itu tetap ada, takarannya mungkin dari segi BB-nya berapa, terusan umurnya berapa, dan segala macam. Makanya tidak kerugiannya ya itu, dosis bisa menjadi tidak tepat. Mungkin bisa bisa overdosis, kemudian bisa, tidak bekerja atau tidak sesuai dengan terapi, begitu. Nah, faktor yang dapat memicu kenapa sih, masyarakat itu, dapat melakukan suap medikasi ya seperti tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu sosial ekonominya, kemudian gaya hidupnya. Mungkin di masyarakat, gaya hidupnya, mendorong mereka untuk melakukan self medication. Mungkin dari yang turun-temurun, "Ah, kita udah percaya nih sama jamu ini udah bisa untuk diare loh, ini bisa untuk demam loh," gitu kan. Akhirnya mereka cenderung lebih mempertimbangkan untuk, pergi ke rumah sakit atau pergi ke puskesmas yang kayak di rumah sakit di puskesmas itu harus mengantri, harus
pengobatannya bagaimana bagaimana, apalagi pengantrian obat itu biasanya sangat lama. Jadi ya udah ini kita pakainya ini aja gitu mungkin gaya hidupnya. Kemudian mudah memperoleh produk obat, contohnya kalau misalkan kita lebih dekat dengan apotik, kita bisa langsung, bilang ke apotekernya, "Pak, saya tuh mengeluhkan ini." "Oh iya bisa obatnya ini saja," begitu. Kalau enggak atau kita udah benar-benar tahu tentang penyakit kita, ya kita tinggal bilang aja sama apotekernya, "Saya mau beli, amlodipin nih, karena emang amlodipin itu kan diminum secara rutin ya." Jadi mereka udah tahu, itu tuh obat yang harus memang diminum secara rutin, ini obatnya dia, begitu. Kemudian kesehatan lingkungan, terus ketersediaan produk baru. Jadi kan kayak iklan sendiri kan, ada beberapa iklan yang menawarkan, "Ini loh ada produk baru kita." Sebenarnya mungkin, dalam zat kandungannya itu memang mereka tuh sama gitu, cuma memang ada sedikit, tambahan atau modifikasi apa begitu. Kemudian ada obat rasional. Nah, bagaimana sih obat-obat yang bisa kita konsumsi atau secara swasembadikasi pengobatan sendiri obat-obatnya seperti apa yang rasional. Jadi yang pertama yaitu tepat diagnosis, kemudian tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat, lama pemberian dan tepat cara pemberian. Nah, dari beberapa itu kan seperti yang sudah saya jelaskan, pastinya, teman-teman tahu dulu apa itu, diagnosis saya itu sakit apa sebenarnya. Kemudian yang kedua, indikasinya. Indikasi dari obatnya itu, benar apa enggak sih untuk penyakit ini, begitu. Kemudian pemilihan obatnya, kemudian lama pemberiannya. Kan karena ada beberapa obat yang tidak bisa digunakan secara, eee, berangsur-angsur atau, ada batas waktu penggunaannya. Kemudian cara pemberiannya ini melalui oral atau diminumnya. Diminumnya seperti apa, sebelum makankah, sesudah makankah, sesaat makankah? Kan dalam setiap obat itu memiliki pemecahan yang berbeda-beda atau metabolisme yang berbeda-beda. Makanya harus, benar-benar ketika kita melakukan self-medikasi kita harus tahu dulu, mengenai penyakit yang ada dalam diri kita, kemudian obat yang rasional itu seperti apa. Kita itu harus melakukan ini itu benar-benar yang kita udah tahu begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah iklan televisi. Jadi iklan adalah komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Jadi, nggak asing ya yang namanya iklan pasti sering banget bermunculan, apalagi di televisi yang beberapa detik iklan beberapa detik iklan. Nah, maupun iklan obat-obatan itu sudah sangat banyak. Televisi itu dianggap sebagai salah satu media dari iklan yang mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi daripada media lain. Karena memang televisi sering, digunakan atau kita tuh biasanya, menonton televisi bersama keluarga ya. Ya jadi makanya, eee, masyarakat tuh lebih mempercayai biasanya televisi gitu, dan lebih efisien aja. Nah, jadi tujuan dari televisi yang pertama dalam memberikan informasi suatu produk kepada masyarakat, kemudian membujuk dan mempengaruhi masyarakat agar mereka membeli dan menggunakan produk yang diiklankan. Ketiga, menciptakan kesan atau citra, image suatu produk kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa produk tersebut itu masih eksis di pasaran. Jadi, memberikan informasi kepada masyarakat itu udah pasti ya. Kemudian akhirnya mereka tertarik nih kepada misalkan iklan dari produk, eee, batuk berdahak atau batuk lah intinya. Kayak OBH Kombi, kemudian ada Anaconidin, terus ada Vicks, Formula 44, itu kan sering banget diiklankan di TV-TV. Nah, itu tuh, branding-nya atau, mereka tuh lebih terkenal di kalangan masyarakat daripada obat-obatan yang tidak diiklankan di televisi. Jadi sebenarnya, eee masyarakat itu sering melakukan self-medikasi ya, asalnya dari iklan di TV kayak, "Oh ini tuh sering loh diiklankan di TV, mungkin, ini tuh obatnya bagus," begitu. Akhirnya jadi, masyarakat tertarik untuk membeli. Nah kemudian di sini pengaruh ya, pengaruh iklan televisi terhadap pengobatan sendiri.
Menurut Supardi dan Noto Siswoyo, pengetahuan pengobatan sendiri umumnya masih rendah dan kesadaran masyarakat membaca label pada kemasan obat juga masih kecil. Sumber informasi utama untuk melakukan pengobatan sendiri umumnya berasal dari media massa. Secara umum, promosi obat yang ditampilkan di media saat ini sudah sangat berlebihan dan tidak objektif lagi. Jika hal ini tidak diimbangi dengan informasi obat yang benar, maka akan menjerumuskan masyarakat ke arah penggunaan obat yang tidak rasional. Jadi, memang banyak sekali masyarakat yang tidak atau kurang memperhatikan bagaimana cara pemberian obatnya, bagaimana, label-label, terutama pada label kayak misalkan, ini harus sesuai dengan anjuran dokter, ini dihabiskan seperti yang amoxicillin begitu. Kemudian, apalagi di iklan-iklan yang saat ini beredar itu benar-benar mereka melebihkan agar kayak contohnya, ada, iklan-iklan yang mungkin seperti jamu itu kan bisa ya, memang bisa, cuma ada beberapa yang kayak, apa ya namanya, itu tuh tidak untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk mengurangi misalkan. Tapi di iklan tersebut mereka bilangnya dapat menyembuhkan kanker, dapat menyembuhkan ini, dapat menyembuhkan itu tuh kayak melebihkan banget, akhirnya masyarakat jadi tertarik untuk, "Oh ini bisa loh ternyata menyembuhkan ini." Nah padahal itu, adalah acting, apa sih namanya, kayak coverage dari si iklan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh iklan juga terhadap pengobatan sendiri, dengan adanya peraturan BPOM nomor 8 tahun 2017, menetapkan bahwa iklan yang dipublikasi harus objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Nah, jadi dalam pengiklanan pun, apalagi obat, kita harus memperhatikan benar-benar memperhatikan kalimat setiap kalimat yang, muncul dari iklan tersebut. Karena harus benar-benar itu kan menyangkut dengan, kesehatan masyarakat ya. Jadi 3 indikator di kuesioner yang diperiksa yaitu tujuan, tujuan dari si obatnya, lengkap, dan tidak menyesatkan. Kemudian iklan obat di media elektronik yang tidak memenuhi persyaratan periklanan dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman masyarakat. Kemudian penayangan iklan obat di media elektronik juga, tanpa penyaringan lebih lanjut itu dikhawatirkan dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang, perilaku suami dikasih. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bisa jadi masyarakat menyimpulkan, dari iklannya itu berbeda dengan yang maksudnya persepsi masyarakat itu berbeda begitulah. Mungkin kayak yang iklannya itu dapat mengobati, batuk. Nah, jenis batuk kan misalkan ada 2, batuk berdahak dan batuk kering. Nah, mungkin masyarakat, kurang ngerti apa itu batuk kering dan apa itu batuk berdahak. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, harus lebih benar-benar dispesifikkan ini tuh untuk batuk ini untuk batuk itu, ini untuk penyakit yang seperti ini, begitu. Jadi jangan kayak asal ini dapat menyembuhkan ini, ternyata ini hanya mengurangi. Mengurangi kan ya memang mungkin mengurangi rasa nyerinya, bukan menyembuhkan si penyakitnya, begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur, eee terpaan atau iklan yang meliputi kredibilitas komunikator, ini unsur-unsurnya ya. Isi pesan, kemudian intensitas isi pesan sangat berpengaruh terhadap aspek kognitif, afektif, dan konektif khalayak atau masyarakat. Hal ini dikarenakan komunikator dalam tayangan iklan-iklan obat non-resep berupaya memperbaiki diri, sisi keahlian, daya tarik, dan keterpercayaan dengan cara selalu dilakukan evaluasi terhadap tayangan-tayangan tersebut agar dapat sesuai dengan kode etik periklanan dan kode etik kesehatan. Jadi, dari iklan pun akan tetap dilakukannya adanya, evaluasi terhadap tayangan-tayangan yang mereka tayangkan, supaya mereka itu tidak keluar dari, kode etik periklanan serta kesehatan. Kemudian yang selanjutnya di sini pengaruh iklan, terhadap obat batuk terhadap pengobatan sendiri. Nah, kita akan mencontohkan salah satu jenis obat atau salah satu jenis penyakit, yaitu mengenai obat batuk. Jadi batuk itu adalah mekanisme pertahanan tubuh, namun dapat pula merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan yang disebabkan oleh adanya lendir, makanan, debu, asap, maupun sebagainya. Jadi, sepertinya udah nggak asing dengan yang namanya batuk, kayaknya hampir semua orang juga mengalami batuk ya. Batuk itu dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi atau lamanya batuk, yaitu ada 3.
Yang pertama yaitu batuk akut, yang kedua subakut, dan yang ketiga kronik. Jadi batuk akut itu dapat disebabkan oleh adanya infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan bagian atas, sedangkan batuk kronik biasanya merupakan gejala dari penyakit-penyakit saluran pernafasan. Nah, di sini banyak sekali, bahkan saya sendiri pernah mengalami batuk ya, teman-teman juga pasti pernah. Kemudian next, pada batuk berdahak terdapat mukus yang diproduksi di saluran bronkial yang merupakan akibat dari infeksi yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi, seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa batuk itu juga ada dua, batuk kering dan batuk berdahak. Nah, obat batuk yang tepat untuk batuk berdahak itu adalah ekspektoran, jenis ekspektoran, golongan ekspektoran, obat pengencer dahak dan tidak dianjurkan untuk menggunakan antitusif. Antitusif itu obat batuk kering karena penekanan dapat itu menyebabkan tertutupnya jalan udara sehingga mukus yang harus dikeluarkan tertahan di saluran bronkial. Sedangkan batuk kering tanpa disertai lendir atau dahak dapat ditekan dengan obat batuk antitusif. Jadi memang batuk berdahak dengan batuk kering itu memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi obatnya pun dibedakan. Seperti contohnya batuk kering ada Words, terus sama Vicks Formula 44. Jadi ini sudah beberapa kali tayang di televisi ya. Kemudian untuk yang batuk berdahak itu ada Anaconidin dan Words juga, namun mereka memiliki dua berbeda ya, yang satu untuk batuk kering dan satu untuk batuk berdahak. Yang selanjutnya yaitu ada contoh iklan obat. Ini ada beberapa contohnya dari iklan-iklan obat. Obat batuk, contohnya komik, OBH, kemudian obat mah, ada Milanta, ada Promah, obat asma, dan yang nafasin. Ini tuh sering banget muncul di iklan TV sampai beberapa orang pun hafal dan saya pun hafal. Kemudian obat sakit kepala, Oxadon, kemudian ada Paramex juga. Nah, dari beberapa jenis obat ini masyarakat itu akan lebih apa ya namanya, cenderung memilih untuk mengobati dirinya sendiri dengan pengetahuannya mereka begitu. Jadi kayak, oh ya udah ini iklannya bagus, obatnya seperti ini seperti ini seperti ini, dengan indikasinya seperti ini dapat mengobati untuk ini begitu. Jadinya, oke lah kita belinya itu aja karena itu emang udah manjur begitu. Bahkan ada masyarakat yang kayak, aku tuh manjurnya sama obat ini aja loh, karena dia itu sebenarnya bagus, ininya seperti ini seperti ini seperti ini. Dan loh, nanti ada masyarakat yang bertanya, "Loh kenapa kamu, suka manjur sama obat tersebut?" Karena, saya melihat di iklan TV itu ya rata-rata itu gitu. Pokoknya kemunculan, obat di iklan itu sangat berpengaruh bagi masyarakat, karena ya itu akan meningkatkan, kepercayaan masyarakat terhadap obat tersebut. Jadi, mungkin di beberapa kalangan masyarakat juga akan, apa ya namanya, lebih sering swamedikasi atau mengobati sendiri dengan adanya iklan-iklan obat yang beredar, namun mereka tidak memperhatikan dengan jelas dan dengan seksama mengenai isi dari obatnya. Jadi, sekedar tahu ini adalah obat OBH untuk batuk misalkan, tapi, mereka tidak atau kurang mengetahui mengenai cara pemakaiannya seperti apa, apakah ini obat bisa, dipakai misalkan sirup ya, bisa dipakai jika sakit lagi. Kan kalau misalkan sirup kan biasanya ada batas waktu penggunaannya selama misalkan kalau udah dibuka hanya bisa digunakan selama 1 bulan. Nah, masyarakat mungkin tidak tahu bahwa, eee, obat yang sudah dibuka itu tidak boleh diminum lagi selama 1 bulan itu. Kalau misalkan kan ada masyarakat yang, eee, minum obat OBH langsung sembuh, nanti, bisalah digunain lagi di 2 bulan ke depan. Padahal itu tidak bisa. Mungkin itu bisa, apa ya namanya, adanya cemaran bakteri atau cemaran dengan, bakteri-bakteri yang lain. Nah, mungkin, dari Milanta atau dari apa kan tidak tahu banget mengenai efek samping karena biasanya di iklan obat itu jarang sekali, selama yang saya tahu jarang sekali ada
penyebutan efek sampingnya itu mual, efek sampingnya itu muntah dan segala macam. Mereka hanya menyebutkan ini bisa merusak mah, kemudian, eee, iklan yang, apa ya, benar-benar menarik dan mendorong masyarakat itu untuk membeli produk tersebut, begitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, eee, bila ada salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.